Shalom. Puji syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan kita tidak pernah berubah. Bahkan perbuatannya terlalu ajaib bagi kita. Mari kita pagi hari ini kita mengagungkan Dia, kita menyembah Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak untuk disembah dan dipuji. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pikiran kami Bapa. Kami telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Satu hal yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Jamahan kuasa-Mu nyata di tempat ini. Biarlah Tuhan memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hati umat-Mu dengan roh yang benar-benar merindukan Engkau. Karena ketika kami datang dengan kerinduan di hadapan-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, setiap kami akan mendapatkan Engkau. Setiap kami akan memperoleh kuasa-Mu dan jamahan-Mu. Sebab kuasa-Mu yang sanggup memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sidang jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu Bapa kami beroleh mujizat-Mu yang dahsyat. Haleluya, dalam makhluk-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Bukan karena usaha kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah melalui anugerah yang Kau berikan dengan cuma-cuma dalam hidup kami Tuhan, kami dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat memberikan harta kami di hadapan-Mu. Kami tidak dapat memberikan segala sesuatu yang terbaik di hadapan-Mu. Hanya hati ini ya Bapa, hanya hati ini Tuhan yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu. Hanya kehidupan kami Allah, hanya kehidupan kami Yesus. Uli kesinilah mulai saya mau tadi kesinilah mama tuli Yesus 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 yang Allah rindukan adalah kehidupan yang beribadah. Yang Allah rindukan adalah kehidupan yang beribadah. Oh yes, tidak hanya di ruangan ini. Oh holy God, holy Jesus. Oh let them holy the God, and like God, I holy the Jesus, and holy like Jesus. Holy the God, holy Jesus, God of the Lord. 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 Oh 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 Jesus, God of the Lord. Hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, bebas setiap hati kami Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sempurna, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami, setiap umat-Mu, kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Dengan segenap kekuatan kami Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang dahsyat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus baik, Allah kita dahsyat dan sempurna. Karena saudara dengan saya telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Mari kita terima kuasa Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian baik.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau memimpin hidup kami, Pak. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami. Sebab sungguh kami tidak mau berjalan tanpa Engkau. Haleluya Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah segenap hati kita nyatakan pujian.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab ini yang kami percaya, jika Engkau menyertai kami, tempat sekering apapun akan menjadi tempat yang berumput hijau. Tempat yang seberbahaya apapun akan menjadi tempat yang nyaman bagi kami. Bahkan firman-Mu berkata, kami akan memakan hidangan kami di hadapan lawan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Kami mau terima pimpinan Tuhan. Kami mau terima tuntunan Tuhan saat ini. Kami mau dengar firman-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang tidak boleh kami lakukan, apa yang harus kami fokus dalam pencarian kami di dalam dunia ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdiam diri di bawah kaki-Mu. Dan kami mau berkata, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Baik hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, semua instrumen tubuh ini hamba-Mu taklukkan dalam kuasa nama Yesus Kristus. Bahkan semua hati dan pikiran biarlah terarah untuk menyambut kebenaran firman-Mu, dan dengan sukacita kami menerimanya, sebab firman-Mu memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Allah pagi hari ini. Dan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember dan merupakan bulan penghujung tahun. Dan tidak lama lagi kita akan menyongsong tahun yang baru. Luar biasa. Tapi tentunya masih dalam pergumulan yang sama, yaitu kita berada di tengah pandemi. Dan tantangannya adalah salah satu masalah finansial, kesehatan dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa dalam dunia ini ada banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen, yang ingin berhasil. Bahkan tantangannya semakin berat, tetapi keinginan berhasil itu tidak pernah pudar dalam kehidupan setiap orang. Tetapi perlu kita fahami, apa sih kata firman Allah tentang keberhasilan? Sebab kalau kita nggak mengerti prinsip Alkitabiah tentang keberhasilan, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita untuk mengejar tujuan yang salah dan membuat keputusan yang salah. Sebab jika target kita salah, maka kita akan gagal. Bahkan jika kita mencapai target tersebut, sebab kita tidak memahami definisi keberhasilan menurut firman Tuhan. Saya yakin bahwa kita memahami bahwa dunia ini mendefinisikan keberhasilan, kesuksesan itu selalu berhubungan dengan finansial, terus pendapatan, tentang kekuasaan, ketenaran, kualitas hidup yang mungkin nampak dari gaya hidup yang seperti sultan, atau yang kelihatan bahagia. Ya, maka setiap orang yang kelihatan bahagia sepertinya dia sudah berhasil. Dan saya yakin kita semuanya mengerti bahwa definisi yang seperti itu adalah keliru. Tapi kenyataannya tidak sedikit orang Kristen, bahkan mungkin kita sering tergoda dan terseret untuk menerima definisi yang salah tersebut. Tidak usah jauh-jauh. Kami, bahkan saya dulu pernah beranggapan berhasil itu sebagai seorang hamba Tuhan jika salah satunya adalah kalau punya gereja yang besar. Kalau bisa tampil sebagai pembicara KKR. Atau level nasional bahkan internasional.
Atau sebagian berusaha untuk menulis buku yang laris, booming, viral. Itu keberhasilan. Tapi masalahnya, apa kata Alkitab tentang berhasil? Kita akan belajar tentang satu pribadi yang bernama Yusuf. Dan kita tahu bahwa Yusuf memulai perjalanan menuju puncak. Dimulai dari bagian bawah, yaitu dijual sebagai budak. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Tuhan membuatnya berhasil. Dan kemudian dia naik di paling puncak dalam rumah Firaun. Di mana Firaun adalah seorang kepala keamanan bagi Potifar, di rumah Potifar yang sebagai kepala keamanan Firaun. Tapi kita tahu rentetan berikutnya adalah bahwa Yusuf berhasil. Tapi ada godaan, ada tantangan. Karena dia ganteng, karena dia berhasil. Ya, karena kemolekan tubuhnya sebagai seorang laki-laki ingin dijebak oleh istri Potifar. Dan tidak lama kemudian Yusuf mempertahankan imannya. Yusuf mempertahankan keteguhan hatinya. Yusuf mempertahankan dirinya di hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Baik? Secara manusia tidak baik. Karena setelah itu ternyata sepertinya perjalanan yang telah menuju puncak dalam rumah Potifar berakhir menjadi perjalanan yang buruk, berada di bawah penjara, bawah tanah. Nah, Bapak Saudara, kita akan belajar dari Kejadian pasal 39. Dan saya harapkan kita akan membacanya di rumah. Karena ayat ini cukup panjang, tetapi dalam penjelasan nantinya saya akan paparkan supaya kita bisa mengerti apa sih yang kita pelajari pagi hari ini, yang saya beri judul Memiliki Berkat Tuhan. Judulnya adalah Memiliki Berkat Tuhan. Nah, kita sudah tahu dua gambaran besar bahwa Yusuf pernah di rumah Potifar. Tetapi kemudian satu masa Yusuf pernah berada di penjara bawah tanah. Dan kita bisa melihat ada beberapa kesamaan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Satu di puncak, satu berada di bawah. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua, kita bicara tentang Kejadian 39 ya. Jadi kalau misalnya saya bicara ayat, maka itu berada dalam Kejadian pasal 39. Ayat 2 dan ayat 21, firman Tuhan menunjukkan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 2 dan ayat 21 sama, baik di puncak di rumah Potifar maupun di penjara bawah tanah. Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang keempat berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan hal yang serupa juga disampaikan dalam ayat 21. Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sama-sama Potifar dan kepala penjara sama-sama memberikan kasih, menjadikan Yusuf sebagai kesayangannya. Lalu ayat yang keempat berkata begini, diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan ayat 22 senada berkata begini, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Sama, Paulus mendapatkan kepercayaan, Paulus mendapatkan otoritas tertinggi di tempat di mana dia berada. Lalu kalau kita juga melihat pada ayat yang ke-6 berkata begini, dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Dan ayat 23 senada dengan itu, ya sekali lagi tempatnya di atas puncak rumah Potifar, satu di penjara bawah tanah. Berkata begini, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Yusuf luar biasa. Ya. Kemudian ayat ketiga, ya, Potifar melihat begini, bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya. Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 23. Senada dengan itu,
kepala penjara juga menugaskan Yusuf karena dia melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, dari beberapa komparasi perbandingan ini kita melihat bahwa memang Alkitab menunjukkan Yusuf benar-benar berhasil baik di rumah Potifar di puncak tertinggi, ya, dan baik di bawah tanah di penjara raja-raja. Konklusinya karena Tuhan menyertainya. Jadi berbicara tentang keberhasilan sejati itu erat kaitannya dengan penyertaan Tuhan, di mana kita memiliki berkat Tuhan. Nah, jadi kita akan mengklarifikasi berkat Tuhan supaya kita nggak salah mengejar tentang berkat yang dimaksud. Baik saudara, jika kita memiliki berkat Tuhan yang sesungguhnya, sebenarnya kita memiliki segalanya. Sekali lagi, jika kita memiliki berkat Tuhan, kita sebenarnya sudah memiliki segalanya. Tapi bagian selanjutnya, sekalipun jika kita miskin, jika tidak dikenal, jika kita berada di tempat yang terpencil sekalipun. Tetapi kalau kita tidak punya berkat Tuhan, sekalipun kita kaya dan terkenal, kita sebenarnya tidak memiliki apapun juga. Nah, mari kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dengan berkat Tuhan tersebut. Yang pertama, saudara sekalian, dari Kejadian pasal 39, sebenarnya kita mendapatkan berkat Tuhan tidak berbicara tentang keadaan yang menguntungkan. Apakah menjadi budak hal yang menyenangkan, menguntungkan? Apakah berada di bawah penjara, bawah tanah adalah hal yang menguntungkan? Yusuf lebih diberkati oleh Tuhan. Di mana? Apakah di Potifar ataukah di bawah tanah? Tidak ada yang tempat yang menguntungkan yang lebih baik. Sama-sama menderita di bawah tekanan. Dan ini berbicara tentang fase yang berbeda, baik di rumah Potifar maupun di bawah tanah, di penjara. Ya. Dan kalau sebenarnya dalam kejadian ini tidak menjelaskan bagaimana Yusuf di bawah penjara. Tapi mari kita melihat dalam Mazmur 105 ayat 18. Menggambarkan bagaimana kondisi Yusuf ketika di penjara. Setidaknya ketika dia pertama kali masuk ke dalam penjara tersebut. Tolong tayangkan LCD. Mazmur 105 ayat 18. Berkata begini. Mereka mengimpit kakinya. Ini bicara tentang Yusuf. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Terjemahan yang lain berkata begini, bukan mengimpit. Ya, tetapi mereka berkata, mereka menyakiti kakinya. Versi yang lain juga menerjemahkan begini, mereka melukai kakinya. Karena kenapa? Benda yang berat, yang kasar besi ketika terikat di bagian tubuh. Setelah sekian lama, akan menyebabkan luka. Ya, bisa dilihat. Mungkin pada melihat orang yang dipasung atau binatang yang terikat sekian lama dengan kencang, ya, dia akan sulit bergerak. Kalau bergerak akan menimbulkan gesekan yang menimbulkan luka di bagian tubuh tersebut. Dan saudara lihat ada peralihan yang sebenarnya kalau kita tempatkan diri kita dari rumah Potifar setelah tangan Tuhan menyertainya, tiba-tiba dilemparkan ke penjara bawah tanah. Saya yakin ketika Yusuf berada, dia datang, dia tiba dalam penjara tersebut. Saya yakin bahwa dia termenung. Dia memikirkan, salah saya di mana? Saya sudah berada di bagian puncak. Dan ketika saya menikmatinya, saya teringat bahwa Tuhan telah memberi mimpi kepada saya. Untuk menggambarkan saya seorang yang berkuasa, saya seorang pemimpin, saya seorang yang berkarisma. Tapi kenapa saya kemudian menuju ke penjara bawah tanah? Pasti Yusuf bertanya, di mana Tuhan? Di mana rencana Tuhan? Apa maksud Tuhan di balik ini semuanya? Tapi di sini kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan seringkali datang melalui pencobaan. Berkat Tuhan
seringkali datang melalui permasalahan dan ujian hidup. Tapi saudara tahu Musa? Sebelum dia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, 40 tahun Tuhan membentuknya di padang gurun. Bagaimana dengan Daud? Daud diurapi menjadi raja ketika masih belasan. Tetapi baru usia 30 nanti Daud benar-benar menjadi raja. Dan 20-an tahun dia habiskan untuk menjadi seorang buronan dari seorang raja gila yang bernama Saul. 20-an tahun Daud menjadi pelarian. Di mana berkat Tuhan? Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kalau kita melihat keberhasilan menurut definisi duniawi, adakah Tuhan Yesus berhasil? Tuhan Yesus tidak mengumpulkan kekayaan. Bahkan Tuhan Yesus menolak untuk menjadi raja orang Yahudi. Bahkan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan Yesus harus melewati penderitaan. Bahkan kayu salib menjadi tempat untuk menyalibkannya. Jadi lihat bahwa berkat Tuhan menurut definisi duniawi sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab maksudkan. Justru dalam pencobaan, dalam permasalahan ada berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan di dalamnya? Yaitu pembentukan karakter untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kekasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan miliki untuk kita. Adakah yang mengerti? Saya tidak mengerti. Ketika saya masih sekolah, SD, SMP, SMA, saya punya cita-cita. Tapi saya tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi saya. Baru ketika hari ini telah sampai, saya baru tahu. Tuhan punya rencana untuk menjadikan saya sebagai hambanya dalam ladang pelayanan. Kita mungkin tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak muda ini akan Tuhan jadikan sebagai seorang yang terkemuka. Ataukah menjadi seorang pelayan Tuhan yang berada di balik layar, tetapi tetap mempermuliakan nama Tuhan, namun tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Kekasih Tuhan, seandainya ketika Yusuf mengalami permasalahan demi permasalahan, dan Yusuf tidak mau tunduk terhadap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Bahkan seperti banyak orang, mungkin dia bisa berkata begini, Tuhan tidak adil. Seandainya saya tahu kemana Tuhan pimpin saya moh untuk taat. Dan kalau sampai itu terjadi, saya sangat percaya Alkitab tidak mencatat Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir. Tetapi saya percaya, karena begitu berat tantangan yang dihadapi Yusuf, pasti ada sebuah iman yang muncul. Kira-kira seperti ini katanya, Tuhan engkau berjanji kepadaku untuk sebuah posisi penting dalam kehidupanku. Aku tidak mengerti bagaimana Tuhan melakukannya. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang engkau kerjakan. Bapak saudara, ini bagian terpenting dalam permenungan kita. Sekalipun kita gak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, percayalah bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Dan masa depan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun saat ini mungkin ada yang merasa saya berada di bawah penjara tanah. Ya, kita merasa sesak. Kita merasa dihimpit. Kita merasa terikat, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi seperti halnya Yusuf, dia tidak menjauh dari Tuhan. Bahkan dia mengambil waktu tersebut untuk mendekat kepada Tuhan. Ingat baik-baik bahwa tidak ada satupun pencobaan yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Semuanya itu hanya proses dari respon kita. Bagian-bagian yang tersulit dalam kehidupan kita ini, kita bisa belajar dari Alkitab. Sebenarnya itu adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya untuk melatih kita, memproses kita untuk kemudian menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadi berkat bukan berbicara tentang situasi atau kondisi yang menguntungkan, tapi berbicara bahwa Tuhan masukkan kita dalam sebuah proses yang mungkin itu berat, itu sulit, tetapi memunculkan kita untuk memiliki karakter yang kuat, yang kemudian
akan menjadi orang kepercayaan Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan telah tunjuk bagi kita. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian. Yang kedua, bahwa berkat Tuhan harus digunakan menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan berkat-Nya untuk hanya disimpan, untuk hanya kita nikmati seorang diri atau bagi keluarga kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan ingin berkat itu juga bisa mengalir lewat kita bagi orang lain. Lalu saudara lihat ada 3 karakter. Yusuf, Potifar, kepala penjara. Yusuf, Potifar, kepala penjara. Kira-kira menurut konsep dunia, siapa yang berhasil? Pasti Yusuf tereliminasi. Betul ya? Di Potifar, Yusuf hanya budak. Sekalipun dia nomor 1 sebagai pegawainya, tetap sebagai budak. Di penjara bawah tanah. Sekalipun dia dipercaya, tapi dia seorang yang miskin. Seorang kurungan juga sama-sama. Jadi konsep dunia yang berhasil adalah Potifar dan kepala penjara. Tetapi ternyata baik Potifar maupun kepala penjara, mata mereka tertuju kepada Yusuf. Yang artinya mereka melihat bahwa sebenarnya ada keberhasilan yang lebih luar biasa dari apa yang telah diraih baik oleh Potifar maupun oleh kepala penjara. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lihat bahwa tuan Yusuf melihat Yusuf berhasil. Tapi tuannya tidak hanya melihat Yusuf saja. Sekali lagi, tuannya Yusuf tidak hanya melihat Yusuf saja. Tapi tuannya Yusuf melihat Tuhan menyertai Yusuf. Dampak Yusuf memiliki karakter yang telah terbentuk. Membuat hidupnya menjadi kesaksian bahwa ada Tuhan yang menyertai. Yang membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Bapak saudara, saya yakin bahwa baik di rumah Potifar, baik di penjara bawah tanah, Yusuf tidak akan gembar-gemborkan. Saya orang percaya loh ya. Atau mungkin zaman sekarang, saya orang Kristen loh. Saya taat ke gereja loh. Saya pelayan Tuhan loh. Saya pemain musik loh. Saya diaken loh. Saya yakin Yusuf tidak mengembar-gemborkan posisinya di hadapan Tuhan. Dan bukan itu yang dilihat Potifar maupun oleh kepala penjara. Tetapi kedua orang ini melihat bagaimana etos kerja. Bagaimana hasil pekerjaan oleh Yusuf. Ada beberapa kali saya mendengar bahwa sepertinya orang Kristen diunggulkan. Dan seharusnya demikian. Tetapi ketika masuk ke tempat pekerjaan, apa yang terjadi? Kesimpulannya adalah, alah orang Kristen. Gak ada bedanya sama orang lain yang bukan Kristen. Wes sama aja. Wes gak Kristen-Kristenan. Kasih kesempatan yang sama. Ini merupakan hal yang memalukan bagi nama Tuhan. Tapi lihat, sekalipun Yusuf menjadi budak di Potifar, tapi dia punya etos kerja, semangat kerja yang luar biasa. Dia punya semangat yang bisa diteladani. Dia rajin, dia setia, sekalipun dia bukan siapa-siapa. Demikian juga di bawah penjara. Penjara bawah tanah. Tidak menghentikannya untuk tetap bersemangat. Menunjukkan dirinya yang rajin. Setia. Sekalipun tidak mendapatkan bayaran apa-apa. Karena kenapa? Hatinya, hidupnya tidak tertuju kepada kepala penjara. Tidak berharap kepada Potifar. Tapi matanya terarah kepada Tuhan yang telah berjanji.
Lihat bahwa dengan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dalam semangatnya, dalam kesetiaannya, dalam kerajinannya. Membuat orang yang tidak percaya melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu gembar-gembor. Saya orang Kristen Pak. Saya pelayan Tuhan Pak. Saya diaken Pak. Orang dunia akan bisa lihat buah hidup kita. Yang kemudian mereka bisa melihat, oh Tuhan Yesus menyertai orang ini. Dan ketika itu terjadi, maka menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan tentang Yesus Juru Selamat dunia. Sebagai kesimpulan, Bapak Saudara, kita dapat menjalani kehidupan Kristen yang nyaman, melayani di gereja, dan berhasil dalam hal duniawi. Tetapi kalau kita kekurangan berkat Tuhan, karakter kita tidak terbentuk, tidak ada kesalehan, moral kita tidak ada dalam kehidupan ini. Sebenarnya kita telah kehilangan keberhasilan yang sejati. Keberhasilan yang sejati berbicara ketika Tuhan menyertai kita. Ketika hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan saat itulah ketika mata orang tercelik melihat kehidupan kita. Dan tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kesempatan itu membuat kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kiranya firman Allah ini membuat kita bisa mengerti dan mengatur kembali tujuan hidup kita untuk mengejar keberhasilan yang sejati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan naikkan pujian bersama. Doa ya guys. ibadah yang Engkau berikan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau hadir dan dalam kuasa-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tolong saudara kami, Mbak Esther dan Mbak Anggra yang sedang hamil,
Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam proses persalinan yang akan dihadapi beberapa waktu ke depan. Engkau berikan kesehatan, Engkau jagai hidup mereka ya Tuhan. Segala apapun yang dibutuhkan oleh keluarga muda ini, biar Engkau yang menyediakan. Sehingga besarlah sukacita mereka di dalam Tuhan. Menyerahkan anak-Mu juga yang dalam pergumulan untuk kesehatan. Kami menyerahkan Pak Susman. Secara khusus juga menyerahkan Bapak Iwan Manu. Dan beberapa nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ada juga Pak Chandra ya Tuhan. Tolong Kau menjamah semua mereka. Bilur-Mu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan ampunilah. Tuhan pulihkanlah. Tuhan angkatlah pandemi corona ini di tengah-tengah bangsa ini. Cukuplah korban yang telah berjatuhan. Belas kasihan-Mu kiranya turun atas bangsa ini. Shalom-Mu juga Tuhan Engkau berikan bagi negeri kami. Sehingga tidak ada lagi demonstrasi, tidak lagi kerusuhan, tidak ada lagi perpecahan. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar mereka bertemu dengan kasih Yesus yang sejati. Dalam nama Yesus. Berkati juga Kota Malang tempat kami tinggal. Ada kesejahteraan yang Engkau berikan. Ada keamanan dan ketentraman. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami akan merayakan Natal serta akan ibadah tutup tahun. Tetapi biar kehendak-Mu saja yang jadi. Berikan kami hikmat supaya kami tidak menuruti keinginan daging kami. Tetapi kami tunduk dalam kehendak-Mu menurut hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berada di bangsa ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya apapun yang Tuhan putuskan, tetap ada sukacita, damai, sejahtera, berkat yang melimpah. Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beranjak pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sertai kami di perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan corona yang sedang berada ini Tuhan. Dan biar kami boleh pulang karena kami diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.